Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Al-hadithul ashir. Hadis yang ke-10 dari Arba'in Nawawi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي ومدعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه Muslim. Ini hadis Sayyidina Abu Hurairah menerangkan tentang cara doa supaya mustajab. Hadis ini menerangkan bahwa makanan haram menyebabkan tercegahnya istijabatud doa. Artinya, kalau orang bertanya-tanya kenapa doa saya sulit diijabah, atau lebih parah lagi doa saya tidak pernah diijabah, padahal Allah memerintahkan untuk berdoa, menjanjikan akan memberi, ud'uni astajib lakum dan lain-lain. Maka yang pertama kali harus diperhatikan apakah makanan yang masuk ke perutnya sudah halal atau belum. Syekhuna Kiai Said Kiren radhiyallahu taala anhu itu saya dengar waktu hall entah tahun berapa itu ada alumni yang sambutan atas nama murid-murid Kiai Said itu. Saya ingat betul beliau meriwayatkan kalamnya Kiai Said, harus hati-hati di makanan. Allah, makanan itu yang masuk ke mulut tuh, makanan minuman itu sepertinya kan tidak ada hubungan. Tapi yang membuat bahwa kalau makanan haram, minuman haram masuk ke perut manusia itu menyebabkan doa tertolak, ya Allah, itu udah aturan Allah begitu. Kalau orang akluhu haram, syurbuhu haram, libasuhu haram, ingin diijabah ya mustahil. Aturan Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlul bina'i fawqa mawjin yuj'aluh. Orang mengamalkan ibadah tapi masih kemasukan barang haram seperti bangunan yang pondasinya di atas ombak, tidak akan bisa jadi bangunan rumah. Jadi bukan hanya doa mustajab ya, akan tercegah dari futuh, akan tercegah dari usul ilallah, akan tercegah dari mendapatkan janji-janji Allah. Ya kayak tadi tuh, ud'uni astajib lakum. Gara-gara masih kemasukan barang-barang haram, astajib lakum tidak akan terjadi. Umpama nih ya, ini pikiran saya. Anda baca hadis
Siapa-siapa yang sholat duha, Allah Ta'ala akan meluaskan rezekinya. Siapa-siapa yang mengamalkan ini, Allah Ta'ala akan memberikan ini. Itu tidak terjadi semua. Yang pertama kali harus dilihat, apakah masih ada makanan haram fi batnik, di perutmu, sudah dibersihkan apa belum. Lah kalau orang yang di masa lalu, kemasukan ini sebetulnya sudah sering saya bahas, tidak mengapa saya ulang ya, sebab penting ini. At-takrir yufidu at-takrir. Di masa lalu dia sering kemasukan barang haram, thumma taba ilallah, ingin membersihkan yang sudah terlanjur di dalam badannya itu. Tuh saya tanya ke guru-guru itu, jawabannya ya ajaran-ajaran Nabi dicari itu. Seperti doa ba'da sholatid duha. Itu kan ada itu menyebutkan tentang pembersihan yang haram-haram. In kana haraman fatahhir, itu yang bangsa begitu-begitu tuh. Kalau yang masuk haram sucikan. Kemudian yang terkenal itu dari Syekhuna al-Imam Al-Hafidh al-Musnid Sayyidina Maulana al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir al-Jilani, subhana man la ya'lamu qadrahu itu. Wa anna man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughu al-wasifuna sifatah. Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughu al-wasifuna sifatah. Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughu al-wasifuna sifatah. Kalau yang ijazah untuk pembersihan itu ditambah ya. Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughu al-wasifuna 'azamatah. Subhana rabbil aliyyil al-wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Yang itu tuh. Itu berguna untuk membersihkan makanan-makanan haram yang sudah terlanjur ada di badan kita. Alhasil begini, ijazah boleh macam-macam ya. Untuk pembersihan makanan haram, bacaan boleh macam-macam. Tapi al-mutahhir huwa Allah. Jadi utlubu minallah. Terus doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, mudah-mudahan makanan-makanan haram yang sudah terlanjur fi batni, di perut saya karena masa lalu saya ya, yang kelam, minta dibersihkan. Wa ana a'taqid Allah sayujibukum. Wa aktsiru minas salati wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga bisa membersihkan makanan-makanan haram yang masuk ke tubuh kita. Nah, tandanya bagaimana? Nah, ini penting. Orang kan bertanya-tanya setelah dia berusaha membersihkan. Saya sudah bersih apa belum? Nah, melihat aja ke batin kita masing-masing. Kalau Anda mendengarkan Al-Quran, hati sudah tersentuh. Kalau Anda berzikir kepada Allah, sudah muncul wajid. Ada rasa syuk, rindu kepada Allah, ada rasa ladha. Yang bangsa begitu-begitu, bangsa-bangsa nikmat-nikmat batininya sudah mulai muncul. Itu tanda atharul haram sudah mulai hilang itu. Puncaknya, in ra'aitum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Makna kalau sudah bermimpi Nabi Muhammad dengan mimpi yang dibenarkan ulama, artinya bekas-bekas aklul haram sudah mulai hilang. Sebab tidak mungkin bersatu itu nikmat-nikmat bangsa batiniah dengan bekas-bekas makanan dan minuman yang haram. Repotnya, makanan haram itu sya'a am aba, sengaja tidak sengaja, ingin makan haram atau tidak ingin, pokoknya masuk ke perut, khalas, gelap hati itu. Kejibtu lakum al-qissah. Saya juga sudah utarakan ini di Wali Songo, tidak mengapa saya ulang, ini penting sekali urusan ini. Anil Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Saya dengar cerita ini dari almarhum Sayyid Ali Al-Idrus, tilmid Al-Imam Al-Habr. Jadi dulu, au kama qala,
kurang lebih riwayatnya. Jadi dulu itu ada satu anak kecil min ahlil kashfil jali, kasyafnya luar biasa. Jadi kalau lihat Syarik teriak langsung, anta Syarik. Lihat min ahli Tarim atau min ahli Hadramut, salah satu itu. Wallahu alam di Tarim, yang jelas di Hadramut. Wallahu alam min ahli Tarim atau selain Tarim, agak lupa saya. Yang jelas dari Hadramut. Lihat orang zina, ya zani. Nah, di kampung anak kecil ini ma'ruf, orang sudah taslim ke beliau. Diakui ini anak punya kelebihan. Sampai datang musim haji. Abahnya ini ingin haji dan ingin bawa ini anak. Wakhaf, takut. Ya apa nanti di Haramain? Semua orang diteriaki, orang kan nggak tahu ini anak antik. Namanya haji, dari mana aja kumpul jadi satu. Fa'amilal hila. Abu nyari solusi, gimana ini caranya? Waktu mau masuk Haramain yang udah mulai banyak orang itu, lewat toko orang jual korma, diingat-ingat sama bapaknya toko yang ini itu. Terus dia fa'akhadha tamratan, dia ambil satu korma, dicuri, nggak izin ini, diambil, dimasukkan ke mulut anaknya yang ahli kasyaf ini. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Begitu korma ini masuk ke perut anak yang kasyaf ini, hilang kasyafnya. Jadi anak biasa. Bayangkan ini riwayat. Anak yang mukasyif luar biasa, hilang kasyafnya hanya gara-gara satu butir korma yang diambil dengan tidak halal. Fa kaifa biman ya'kulul haram ayyaman. Bisa kita bayangkan orang yang perutnya kemasukan barang haram berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan mungkin bertahun-tahun. Nasallallahu salamah lana wa lidhurriyyah wa talamid wa lil ahbab. Fa'addan nusukan, selesai, pas mau kembali, talabal halal, dari orang yang jual korma itu, ada kasyuf. Jadi pas minta halal lagi ke tukang jual korma ini, kembali lagi kasyufnya anak itu. Ya Allah, jadi memang luar biasa. Untuk kita, orang-orang akhir zaman, kenapa jarang mukasyif, jarang orang yang firasatnya itu sahih, tambah kesini kan tambah jarang. Karena semakin mendekati hari kiamat, aqallu ma yujad dirham halal. Sulit didapat uang halal, makanan halal itu paling sulit didapat di akhir zaman. Ataupun diterangkan di hadis, kalau ada asabahu min ghubarih, sudah kena debunya haram. Khususan al-ma'kulat al-an, dengan nama yang aneh-aneh itu. Wallah. Makanya salah satu solusi yang kita nggak tahu ini ya, yang kita tidak tahu, guru saya itu saya tanya terus, gimana caranya kalau kita nggak tahu ini halal atau haram? Kan kalau meneliti-neliti juga nggak disuruh kan, mencari-cari fikih Satil Imam Al-Haddad sama pembantunya itu kan ada ceritanya itu. Kita juga nggak disuruh, mau makan neliti dulu itu juga sampai didatangi, ente beli di mana, ini dari mana, datangi penjual pertama, dari fulan datangi, enggak juga, akhirnya enggak jadi makan terus. Jadi suruh baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim 3 marrat. Setiap Anda akan memakan yang kita ragukan halal haramnya,
min ashabina yang wara' betul itu almarhum. Ashabi makna teman ya, bukan ashabi Nabi makna murid saya, sahabat saya itu. Almarhum Ustaz Yahya Stubondo Adawari. Terus satu lagi, kalau ini guru saya, Syekhuna Ki Tayyib almarhum Waliullah Madura itu wari, ahli wara itu. Satu lagi Syekhuna, saya sempat minta doa dari beliau, tabaraktu bihi. Namanya Ki Tayyib juga di Mojokerto, terus itu apa namanya itu? Ya di sekitar Mojokerto situ. Almarhum juga itu wari. Sampai punya tanah yang khusus ditanam apa itu ketela pohon. Ya makannya sudah itu Shaimud Dahar ini. Syekhuna Shaimud Dahar. Jadi beliau buka puasa sama sahurnya itu aja, itu sama air putih yang diambil dari sumber. Kita ikut begini-begini kan nggak mampu. Dan memang nyata, seorang min ahlil kasyf wa dhahar karamatuh. Karena menjaga betul dari aklul haram. Jadi kalau mau 100% terjaga, itu yang di hadis Ustaz Imam itu. Waktu ngajar kita apa saya lupa itu. Yafirru bidinihi, Bukhari kalau nggak salah. Min jabalin ila jabalin, wa min syahikin ila syahikin. Ya memang harus tinggal di gunung ya. Punya tanah yang asli, punya turun-temurun yang halal betul. Tanami di situ ketela pohon sama sumber air, khalas. Kul washrab min hadha. Itu baru bersih. Tinggal di gunung, jangan ittisal ma'an nas. Makan nggak mungkin kita ke situ. Itu yang terbaik. Syekhuna Abu Yahya waktu saya tanya juga urusan ini, radhiyallahu taala anhu wa an jami'i masyayikhi. Wa nafa'ani wa iyyakum min barakatihim fid dharain amin. Asal barakatihim kita bisa mengamalkan hadis-hadis dan ayat-ayat. Fatabil ulama ala ma huwa ala. Syai'an fa syai'an insyaallah. Rabbana iftah alaina wa alaikum futuhal arifin. Yuwaffiq lana wa lakum a'mal al-khairiyah wal ibadat al-zahiriyah wal batiniyah. Sa'altuhu Syekhuna Abu Yahya radhiyallahu anhu, gimana ini? Masalah ini. Kata Buya, kalau kamu ingin sama sekali aukamakal. Jadi ini pakai lafatan, maknanya dari beliau. Kalau kamu ingin sama sekali tidak berdosa, pindah ke gunung, jangan kumpul orang. Kalau sudah kumpul orang, kata Buya, beliau pakai dalil ini. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Ya sudah, kalau kita sedang terkena keburukan, dosa, kayak tadi makanan haram yang tidak sengaja, kita nggak tahu di dalamnya ada yang haram. Al-hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan. Itu kata beliau itu. Jadi ya, kalau mazhabnya Buya Yahya itu tiap malam dihitung. Hari ini saya mengamalkan apa saja. Coba hasanatnya apa, sayyiatnya apa. Udah bisa menghapus apa belum? Kalau belum, tambahin ibadah sebelum tidur itu. Na'ud ilal mas'alah. Jadi jazanya itu bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i huwas samiul alim 3 marrat. Sebelum antum makan atau minum yang ragu halal haram. Kalau yang dari Ustaz Imam, lafadznya beda. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ya hayyu ya qayyum. 3 marrat. Itu faedahnya sama. Makanan yang diragukan halal haramnya bisa dibersihkan. Ditambah kalau di makanan itu ada racun-racun, seizin Allah Ta'ala tidak akan terjadi apa-apa. Itu yang dari Ustadzul Imam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala thayyibun, maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik. Wa inna Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala amara, telah memerintahkan al-mu'minina, orang-orang mukmin,
Bima dengan apa-apa amara yang memerintahkan siapa Allah bihi dengan ma'al mursalin para rasul. Faqala ta'ala firman Allah Ta'ala ya ayyuhar rusulu wahai para rasul kulu makanlah kalian minat tayyibati dari yang baik-baik yakni yang halal-halal wa amalu salihah dan amalkanlah oleh kalian yang baik. Ini yang dimaksud makanan baik itu yakni makanan halal ya. Bukan makanan enak atau yang bentuknya indah. Bukan. Yang halal. Yang ditanamnya di tanah yang halal. Disiramnya dengan air yang halal. Itu memang yunawwirul qalb aklul halal itu. Allah. Ada kalamnya Kisah itu yang agak gharib itu. Radhiyallahu anhu. Syekhana. Beliau bilang sebaik-baiknya pekerjaan itu pekerjaan yang dihasilkan dari becak. Bukan bentor. Zaman sekarang becak sudah ada mesinnya juga. Sebab becak itu kan pakai tenaga orang itu. Iya kan? Nggak ada lewat macam-macam kan. La min tariqil mesin, wala min tariq kadza, wala min tariq kadza. Murni keringat. Jadi saya dengar riwayat Kisah itu senang bertamu kalau habis ta'lim, sholatul duha, kan yamsi sebentar jalan-jalan sama anak-anak kecil kalau saya nggak salah ingat riwayatnya itu. Kalau ada murid Kiai Said yang dengar ini, barangkali kurang lengkap, tolong diingatkan saya. Ini sekedar yang saya ingat. Jadi jalan sama anak-anak kecil itu. Nanti istirahat syahinya itu, minum tehnya di rumah orang yang kerjanya tadi, kerjanya beca itu. Halal. Soalnya kalau ente bukan orang suluk, ya nggak terlalu masalah. Kemasukan barang syubhat. Tapi kalau salik ini bisa langsung gelap tuh. Bukan repot. Umpama ada ba'dus salikin mathalan. Dia udah masuk thariqah ngamalkan segala macam, udah tiap malam mimpi Nabi. Tahu-tahu mimpi Nabinya hilang gara-gara minum syahi, minum teh 1 gelas. Kan nyeselnya kayak apa itu? Soalnya rumusnya aklul haram wasyubuhat ini sya'a am abah tetap menutup kasyaf, tetap menghilangkan asrar batiniyah. Sengaja tidak sengaja, mau tidak mau. Ya sudah begitu itu, udah nggak bisa dirubah itu. Ya harus hati-hati. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbukum wa yarhamukum. Kalau Allah sudah yuhibbukum, intahal iskal. Allah akan turunkan cara yang mengingatkan nanti. Macam-macam kan, ada yang cara yang jari gerak, ada yang kelihatan itu kayak bangkai yang mau dimakan dan lain-lain. Kalau sudah mahbubin kan selesai, diingatkan oleh Allah Ta'ala sebelum dia makan. Syekhuna al-Imam al-Habr al-Qutub al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ani wa iyyakum bi asrarih fid dharain amin. Itu minal wari'in. Ma'ruf, al-qissah katsira. Wara' Imam al-Habr itu. Banyak cerita dari Mu'allim Ramli, dari Habib Syekh al-Jufri dan lain-lain. Apa ayatnya tadi? Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah kalian dari yang baik-baik, yakni yang halal, wa amalu salihah. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari yang baik-baik, dari apa-apa yang kami Allah berikan rezeki kepada kalian. Thumma dzakara ar-rajula. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan seorang laki-laki yutilus safar, yang lama bepergian. Ash'ath aghbar. Ash'atha itu yang rambutnya tidak teratur, tidak pernah disisir. Aghbara, yang badannya berdebu. Yamuddu yadayhi ila sama. Orang ini memanjangkan tangan, maksudnya mengangkat tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi,
menyebut wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mad'amuhu haram, padahal makanan dia itu haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya juga haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, diberi makan dengan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin akan diijabah dia itu. Rawahu Muslim. Jadi kayak keterangan-keterangan siapa yang membaca Rabbana 5 kali, doanya diijabah. Siapa yang membaca Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi 4 kali, doanya diijabah. Itu tetap tercegah kalau orangnya masih kemasukan barang haram. Kita bisa ambil keterangan dari sini, berarti amalan apapun, amalan-amalan wirid-wiridnya wali-wali itu, tirakat-tirakat itu kalau buka puasanya yang pakai puasa itu. Saya sudah puasa 40 hari ngamalkan ini nggak diijabah. 7 hari nggak diijabah. Saya baca ini katanya kiai-kiai gobul, nggak gobul. Jangan nyalakan bacaannya. Teliti dulu masih ada barang haram yang masuk apa tidak. Jadi ada mawani ya, pencegah doa kita diijabah. Itu yang nomor 1 ini akulul haram. Imma dia akala wa syariba waktu tirakat, wa imma dulunya. Di masa lalunya, kalau yang di masa lalunya tadi yang sudah saya terangkan. Bersihkan dulu itu. Ya Allah. Untung Allah Ta'ala itu Ghafurur Rahim ya. Rahman Rahim. Jawad Karim. Ghafurur Rahim. Jadi orang-orang kama ana wa antum yang kemasukan haram, sya'a am abah, sengaja atau tidak disengaja. Kalau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan serius, pasti diijabah. Khususan ini sudah dekat Ramadan. Kalau sudah dekat haul berarti garib Ramadan. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 4 bulan lagi sudah siap-siap. Nah itu Ramadan itu waktu paling baik itu buat bersih-bersih itu. Sebab Allah Ta'ala karunianya kan bila hisab kalau di Ramadan. Perbanyak doa khususan fi Lailul Qadar nanti di Ramadan itu untuk hadal kalam khususan untuk auladul hadis dan ribatul rahmah dan yang sudah ijazah menjadi murid saya. Khususan di Ramadan nanti diminta sama Allah Ta'ala. Sebab tidak mungkin ya menurut saya ada orang perutnya lolos dari makanan haram. Fi zamanina hada, udah nggak mungkin itu. Naam, yang tidak sengaja. Kalau dia bilang saya nggak pernah minum khamar, saya nggak pernah makan barang curian. Dia jawab, iya benar. Tapi yang haram mastur ini yang repot ini. Kita bertamu ke rumah orang umpama. Nggak tahu kan dia seperti apa. Kasbu halal, atau syubhah, atau haram. Na'kul wa nashrab, tetap ada asar. Kan repot, aturannya sudah begitu. Jadi harus ada acara bersih-bersih. Bersih-bersih harian ya tiap ada sholat. Bersih-bersih mingguan ya kalau Lailatul Jum'ah waktu qiyam maulid pergi ziarah ke imamen atau kalau anak-anak ribat ke Sayyidil Habib Muhammad, anak Jakarta ke Sayyidil Habib Hussein dan Maulana Syarif dan lain-lain lah. Itu masukkan doa supaya bekas-bekas haram yang ada di badan kita ini dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan diijabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.